salam sejahtera buat semua. Kami hormati Ibu Anissa Fadila Suwendo. Perkenalkan, nama saya Akin Holawa dari Android dan Aurita. Kami kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil aplikasi itu manajemen keuangan pribadi. Jadi aplikasi kita akan membahas itu tujuan dari aplikasi yang telah kami. Tujuan pertama yaitu efisien keuangan. Tujuan utama dari keuangan pribadi mempermudah mengelola uang efisien dan dua, hemat. Dengan memantau pengeluaran dan membantu anggaran, Anda dapat mengidentifikasikan peluang untuk menghemat uang dan menjaga tabungan Anda. Dengan pengurangan aplikasi ini membantu Anda mengelola utang Anda dan lebih baik dan mencari cara untuk membayar dengan lebih cepat. Yang keempat, keuangan jangka panjang. Keuangan jangka dan perkembangan dapat menciptakan kestabilan finansial masa depan Anda. Dan seterusnya meningkatkan kesadaran. Aplikasi ini membantu Anda tentang keuangan pribadi Anda, sehingga Anda dapat membuat keuangan yang enak. Terusnya investasi yang lebih dengan memahami situasi tabungan Anda melalui aplikasi Anda dengan membuat keputusan investasi lebih bijaksana. Kemudian menghindari overdraft. Dengan mengelola uang Anda dengan lebih baik, Anda bisa menghindari masalah keuangan seperti overdraft dan biaya terlambat. Sekian dari penjelasan tentang tujuan, kemudian manfaat akan dilanjutkan oleh Aurina. Terima kasih. Saya Aurina Dabdab, saya akan melanjutkan pembahasan dari manfaat aplikasi yang telah kami buat, yaitu 1. Pencatatan transaksi. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mencatat semua transaksi keuangan Anda mulai dari pemasukan, pengeluaran, sehingga Anda dapat melihat gambaran dari setiap bagaimana uang Anda digunakan. Kemudian yang kedua, pelacakan pengeluaran. Dengan memantau pengeluaran Anda dapat mengidentifikasi kebiasaan boros dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Kemudian perencanaan anggaran. Aplikasi manajemen keuangan pribadi ini membantu Anda membuat anggaran berdasarkan pendapatan dan tujuan keuangan Anda, sehingga membantu Anda mengelola uang dengan lebih efisien. Kemudian pengaturan tujuan keuangan. Di sini Anda dapat menetapkan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Seperti membayar utang, menabung untuk liburan atau investasi jangka panjang, dan melacak kemajuan menuju tujuan tersebut. Dan yang pasti, aplikasi ini juga mempunyai keamanan dan privasi. Dengan sering dilengkapi dengan lapisan keamanan dan enkripsi untuk melindungi aplikasi Anda tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Saya Royhan. Saya akan melanjutkan dari pembahasan yang sekarang ya. Di mana saya akan menjelaskan bagian-bagian dari website yang kami buat, yaitu website manajemen aplikasi keuangan. Nah, di sini kan ada tampilan login nih. Jadi sebelum kita masuk, di sini ada dua nih. Ada yang pertama itu ada admin, dan bagian keduanya adalah manajemen. Jadi di sini kita akan masuk ke bagian adminnya dulu, yang mana adminnya itu adalah Ilham. Nama ini dia Budiawan Ilham 04. Lalu dengan pasportnya kita masukkan. Salah ya. Budiawan Ilham. Nah, sudah masuk. Nah, di sini ada banyak-banyak bermacam menu yang sudah kami buat. Yang mana ada menu dashboard, transaksi, dan lainnya ada sebagai berikut. Yang mana di menu dashboard ini,
Nah, di sini sudah ada pemasukan ya. Di pemasukan ini sebenarnya opsional, bisa saja kita ubah jadi nol. Cuman di sini sudah kami tambahkan tadi berupa 20.000, yang mana pemasukannya 20.000 untuk hari ini. Pengeluarannya pun belum diapain. Pemasukannya untuk bulan ini pun 20.000, karena di hari ini ada pemasukan 20.000, otomatis di bulan ini pun masuk 20.000. Sama juga seperti tahun ini. Karena ada hari ini masuk ke 20.000, di bulan ini pun masuk 20.000, dan di tahun ini pun masuk 20.000. Karena pengeluarannya kosong ya, otomatis semuanya kosong. Dan ini ada kartu grafik ya, grafik bulan ini pemasukannya, dan pengeluarannya itu biru, belum ada. Lalu di bawahnya pun ada juga grafik chartnya di bawah ini. Karena kita di bulan Juli ya, bulan Juli pemasukan kita 20.000. Nah, kan kita ini sebagai admin ya. Kalau sebagai admin, kita ini cuma melihat-lihat aja gitu. Siapa-siapa saja yang bisa masuk ke dalam website ini. Kecuali kita itu berubah menjadi manajemen. Nanti kita akan masuk ke manajemen. Tapi kali ini kita akan masuk ke admin aja. Lalu di hutang dan piutang, coba kita klik di sini, hutang. Oke, kita lanjut. Kita akan masuk ke hutang dan piutang ya, yang dimana hutang tersebut. Di sini sudah saya membuat nama saya, Royhan, yang dimana nominal itu 20.000, dengan tanggal sekarang, tanggal 5. Di sini saya berutang 20.000. Kalau misal pun kita tambahkan data, sebenarnya bisa. Cuman itu lebih efisien kita buatnya di manajemen aja. Lalu dan piutang. Kalau piutang itu kan untuk meminjamkan orang yang berutang gitu. Cuman di sini kita buat, karena itu memang khusus untuk ke manajemen saja. Lalu di transaksi ya, transaksi. Ini lebih bagusnya kita buat di manajemen juga. Lalu di laporannya, ini laporan untuk data-data yang sudah masuk ke sini, apa-apa saja, bisa kita filter juga. Nih, saya Royhan, BCA, uang makan, 20.000 pemasukan saya hari ini. Makanya dia muncul ke dashboard tadi. Nih. Lalu di profile akunnya, di sini kita bisa mengubah nama Silham, dengan emailnya juga bisa kita ubah, dan password confirm bisa kita ubah. Nah, kalau mungkin untuk adminnya, rasa hanya sekedar seperti itu saja. Karena di admin ini cuma untuk melihat laporan apa-apa saja yang terjadi di website keuangan ini. Kalau misalnya manajemen, kita akan masuk ke manajemen, kita akan logout, terus kita akan masuk ke manajemen, yang mana manajemen itu nama saya. Buat. Nah, di sini saya sebagai manajemen, ya. Di sini saya sebagai manajemen, kita akan membuat hutang di sini. Di sinilah manajemen ini mengatur semua keuangan yang ada di sini. Kalau misalnya admin tadi cuma melihat laporan apa-apa saja yang terjadi di website ini. Jadi kalau misalnya di manajemen, coba kita membuat hutang. Kita membuat di sini nominalnya minimal 30.000 aja contohnya. 30.000. Terangannya hutang kopi. Coba. Oke, data berhasil disimpan. Nah, di sini saya sebagai manajemen ya, saya ada berutang 30.000 dengan keterangan utang kopi pada tanggal sekian, sama ya. Lalu coba kita lihat di menu dashboardnya. Oh, belum bertambah ya. Berarti dia di piutang, di transaksi ya. Di transaksi, nih, kita akan membuat data tambahan. Yang mana data tambahan ini, coba kita pilih dulu laporan. Coba kita pilih pengeluaran aja ya, pengeluaran. Tadi kan pemasukannya sudah ada. Coba kita pilih pengeluaran aja dari uang kuliah. Pilih banknya dari bank BCA ya, karena bank BCA itu 110.000. Dengan nominalnya pengeluarannya kita buat 50.000 aja. 50.000. Oke, keterangannya kita kosongkan aja. Lalu kita submit. Oke, sudah ada ya. Pengeluarannya 50.000 dan pemasukannya 20.000. Ini mana ketika kita lihat di dashboard, otomatis di sini sudah ada. Yang mana pengeluaran itu lebih banyak ya dari pemasukan, otomatis ya grafik ini akan berubah seperti ini juga. Karena kan tadi kan kita membuat sebuah pengeluaran itu untuk uang kuliah ya, yang mana uang kuliahnya itu 50.000, dan 20.000 ini yang mana laporan tadi 20.000 itu untuk, nah 20.000 itu untuk uang kuliah juga. Untuk ini. Mana ya? 20.000 itu untuk pemasukan dari uang makan. Makanya munculnya 20.000. Lalu kita balik lagi ke hutang dan piutang tadi. Kita lihat. Kita piutangkan. Karena hutang tadi udah. Cek data.
Kita nominalkan aja, kita utangan itu 50.000 ke keterangannya kita kosong aja. Amin. Kita lihat hasilnya ini. Kalau misalnya utang dan piutang memang tidak masuk ke dalam dashboard ya, karena utang dan piutang ini untuk ibaratkan untuk mengingat aja gitu. Jadi kita utang kopi itu berapa gitu. Jadi supaya untuk pengingat aja nih utang ini. Dan piutang ini pun untuk pengingat supaya siapa orang yang mengutang untuk ke kita gitu. 500.000 gitu. Nah, siapa yang utang ke kita gitu akan masuk ke sini. Lalu di laporan tadi ini mulai tanggal sampai tanggal berapa, yang dimana rekening bank ini cuma rekening BCA aja yang buat ya, dengan kategorinya uang makan dan uang kuliah. Lalu kita buat di transaksinya tadi sudah kita buat, lalu di utang dan piutangnya pun sudah kita buat ya. Lalu di profile akunnya sudah kita buat juga. Oke. Nah, di sini kan ada nih transaksi nih. Cuman ada uang makan dan uang kuliah ya. Untuk menambahkan data ini, yang dimana uang makan dan uang kuliah itu ada di sini tadi. Kategorinya. Nih. Jadi, misalnya kita membuat tambahan gitu dari ini dua, kita tuh membuat itu di admin. Jadi kita balik lagi ke admin, coba kita logutkan. Budiawan Ilham lagi. Ini kita akan masuk ke kategori ya. Nih, ke master kategori. Nih, kita akan menambahkan, coba kita tambahkan uang buku contohnya. Oke. Nah, kan kita ini mau bayar uang buku nih, tapi kita ada utang bukunya ini sebanyak 100.000 itu. Jadi, mana tahu kita lupa, kita buat aja di sila itu peminjaman itu dari sini gitu. Jadi kita logo lagi, kita balik sebagai saya, Royhan, sebagai manajemen. Oke, ini sudah. Lalu kita lihat tadi, transaksi. Kita tambahkan, data. Yang mana kategori ini sudah ada uang buku ya. Karena uang buku ini dimasukkan dari si admin tadi. Uang buku, untuk pemasukan aja. Pemasukan dari uang buku. Tadi ini kita utang ya, utang 100.000. Berarti pengeluaran. Pilih bank itu bank BCA. Kita buat nominalnya di sini 50.000 aja. Oke, terangannya kita kosongkan aja, lalu kita submit. Oke, otomatis sudah ada ya. Berarti duit kita tersisa di sini ialah sebanyak 20.000 ya. Nih. Pemasukan hari ini 20.000 dan pengeluaran hari ini 100.000. Dan mana pengeluarannya akan otomatis terisi di sini ya, sama seperti tadi. Dan grafiknya pun akan menunjukkan silsilah seperti ini. Piutang dan piutangnya ini untuk mengingat aja. Sebenarnya nggak kalah opsional kali ini. Lalu ini, di transaksi ini untuk melihat apa-apa saja dari pengeluaran dan pemasukan kita. Di profile icon pun sama. Lalu misalnya kita logout pun, ya tidak ada lagi sih sebenarnya. Nah, mungkin website yang kami buat cukup sampai di sini saja. Mungkin, mohon maaf, kata yang salah dari kami sampaikan. Saya Royhan, izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.